Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nurdianti Yunus, NIM 501402332 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika pada topik konsep matematika yang dibahas pada kuadratik Hippias. Sebelum masuk pada konsep matematika yang dibahas pada kuadratik Hippias, kita perlu tahu siapakah Hippias. Hippias dari Elis sekitar abad ke-5 sebelum Masehi adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang termasuk golongan kaum sofis, yaitu para pengajar yang berpindah-pindah untuk menawarkan pengetahuan dan karya mereka. Kontribusi Hippias di bidang matematika yang paling terkenal adalah penemuan kurva yang disebut quadratics. Kurva yang ditemukan Hippias yang kemudian dikenal dengan kuadratik Hippias adalah sebuah kurva yang didefinisikan secara mekanis melalui pergerakan dua garis secara bersamaan, yaitu sebuah garis horizontal bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan dan sebuah garis yang berputar mengelilingi sebuah titik dengan kecepatan sudut konstan. Kurva ini merupakan contoh pertama dari sebuah kurva yang tidak dapat digambar oleh penggaris dan jangka biasa, tetapi harus digambar titik per titik. Tujuan utama Hippias mengembangkan kurva kuadratis adalah untuk menyelesaikan dua masalah geometri klasik yang terkenal pada zaman Yunani kuno. Permasalahan tersebut adalah triseksi sudut dan kuadratur lingkaran. Triseksi sudut merupakan permasalahan dalam membagi sebuah sudut menjadi 3 bagian yang sama besar. Meskipun geometri Yunani telah berhasil membagi sudut menjadi 2 bagian yang sama besar, tetapi triseksi sudut hanya dengan jangka dan penggaris lurus terbukti sulit. Hippias menunjukkan bahwa kurva kuadratik dapat digunakan untuk membagi sudut menjadi sejumlah bagian yang sama besar, termasuk 3 bagian. Permasalahan yang berikutnya adalah kuadratur lingkaran. Permasalahan ini merupakan permasalahan dalam mencari sebuah persegi yang luasnya sama dengan luas sebuah lingkaran. Masalah ini juga terbukti sangat sulit diselesaikan hanya dengan penggaris dan jangka. Meskipun kuadratik tidak secara langsung menyelesaikan dengan konstruksi jangka dan penggaris, kurva ini memberikan pendekatan geometris untuk masalah tersebut dan menghubungkannya dengan rasio keliling terhadap diameter. Adapun konsep matematika yang dibahas pada kuadratik Hippias, yang pertama adalah definisi geometris. Kuadratik didefinisikan melalui 2 gerakan serentak. Sebuah garis lurus bergerak sejajar dari satu sisi persegi ke sisi yang berlawanan dengan kecepatan konstan, dan sebuah jari-jari atau radius berputar mengelilingi sudut persegi dengan kecepatan konstan dari satu sisi persegi yang berdekatan ke sisi yang lain. Titik potong antara garis-garis lurus yang bergerak dengan jari-jari yang berputar menghasilkan kurva kuadratik. Konsep yang kedua adalah rasio dan proporsi. Konstruksi kuadratik secara inheren melibatkan konsep rasio dan proporsi. Kecepatan konstan dari gerakan garis dan rotasi jari-jari menciptakan hubungan proporsional antara posisi titik pada kurva dan waktu, atau disebut sudut rotasi. Konsep yang ketiga adalah transendentalitas. Salah satu aspek paling signifikan dari kuadratik adalah hubungannya dengan bilangan pi. Kuadratik memberikan representasi geometris yang menghubungkan
panjang garis lurus dengan busur lingkaran, mengarah pada pemahaman awal tentang sifat transendental pi. Konsep matematika yang keempat adalah koordinat sistem. Kuadratik dapat diekspresikan dalam sistem koordinat polar dan kartesius. Persamaan dalam koordinat polar adalah R sama dengan 2A theta per pi sin theta, di mana A adalah panjang persegi dan theta adalah sudut rotasi jari-jari, sedangkan untuk persamaan kartesius lebih kompleks. Dan konsep matematika yang kelima adalah konstruksi titik tertentu. Kuadratik memungkinkan konstruksi geometris dari titik-titik tertentu yang sulit atau tidak mungkin dilakukan hanya dengan penggaris dan jangka. Secara keseluruhan, kuadratik Hippias memperkenalkan konsep penting tentang pendefinisian kurva melalui gerakan, menghubungkan gerakan linier dan rotasi, dan menunjukkan potensi kurva yang lebih kompleks untuk menyelesaikan masalah geometri klasik, meskipun di luar batasan metode konstruksi tradisional. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.